Nah, kita lihat tema kita adalah kebangkitan atau penampakan itu mendatangkan berkat. Siap mendapat berkat? Amin. Ya, berkat luar biasa. Yang pertama, kita lihat dua hal nih di sini. Yang pertama, kebangkitan Yesus penampakannya menyatakan ada penghalang dalam hidup orang percaya kalau tidak hati-hati. Penghalang untuk datang kepada Yesus, penghalang untuk berbuat baik, penghalang untuk berdoa, ada penghalang untuk beribadah, penghalang untuk mencintai istri dengan baik, penghalang untuk mengasihi suami dengan baik, penghalang untuk mengasihi anak, penghalang untuk mengasihi orang tua, penghalang untuk melakukan hal-hal yang dimuliakan Tuhan. Ada penghalang. Ini hal pertama yang diselesaikan Tuhan dalam penampakan Emmaus. Ini kita melihat bahwa kadangkala orang tiap datang ke gereja, kadangkala orang baca Alkitab, kadangkala orang sudah melayani seperti dua orang ini bicara tentang Yesus. Padahal mereka kalau lihatnya ayat 15 bicara tentang Yesus. Lalu ayat 19 bicara tentang PL, teologi PL, sehingga mereka tahu Yesus sebagai nabi. Apalagi mereka aktif, terus menerus aktif dalam pelayanan. Jadi hati-hati, siapa bilang orang di dalam Yesus tidak ada penghalang? Ada penghalang. Karena itu banyak orang Kristen, banyak orang dalam Yesus bisa jatuh kalau tidak siap karena ada penghalang di matanya. Ada jemaat yang sudah rajin pelayanan, ada hamba Tuhan rajin pelayanan, suka menjatuhkan orang, ada penghalang di dalam mata hatinya dan pikirannya. Ya, luar biasa ini. Yesus bilang mereka ini bodoh. Jadi saudara, ya, khususnya kita, kalau ada orang mengatakan bahwa saya percaya Yesus, saya setia dengan dia, tetapi orang ini pikirannya masih memikirkan pikiran kotor, anak-anak muda pikiran kotor, bukan anak muda, orang-orang tua, suami-suami, istri-istri pikiran kotor, engkau sedang terpasung di dalam pikiran, dipasung oleh ilah zaman ini. Kalau ada orang mengatakan saya sudah orang percaya seperti dua orang Emmaus ini, tapi pikirannya masih membenci orang, pikirannya masih merencanakan menjatuhkan orang, pikirannya masih tidak lagi mau datang pada Yesus, pikirannya mau dekat dengan dunia. Engkau sedang dibutahkan oleh ilah zaman ini. Ini pikiran. Lalu hatinya dibilang apa tadi? Lamban. Nah, kata lamban ini, ya, kata lamban dikatakan apa? Hatimu begitu lamban. Lamban itu memang terjemahannya agak di dalam ruangan ini. Tadi on. Terus lamban ini apa nih? Dari kata beradis itu apa? Letoi. Letoi itu apa? Coba terjemah. Saya tidak tahu. Letoi itu apa? Muka gereja? Baca Alkitab? Itu namanya letoi. Jadi engkau begitu on, kata Yesus, jangan di sini ya. Orang sudah belajar teologi Alkitab, orang sudah tahu Yesus, ya, dalam arti orang sudah percaya. Tapi Yesus bilang engkau, nah, kalian bilangnya, hatimu letoi. Ini Yesus yang bilang, coba cek aja di Alkitab, terjemahannya lamban itu letoi. Ya, doa dong. Oh. Apalagi ibadah ya 2-3 kali nyanyinya. Bisik, jangan lagi undang kalau si Vivi yang VL. Lagunya diulang-ulang apalagi si Astrilin. Coba lihat Astrilin ke WL. Ya, refnya sampai 5 kali. Sampai pusing kepala Barbie. Kotor. Orang membenci ibadah. Orang kadang-kala orang datang ke gereja hanya seperti membawa tempat tidur, ngantuk. Suami-suami kalau kau ke gereja hanya ngantuk, istri-istri kau ke gereja hanya ngerumpi, jelekin suami orang, jelekin istri orang, jelekin tetangga. Stop ke gereja. Engkau sedang dibutahkan oleh ilah zaman matamu, sehingga kata Yesus, hatimu, bukan saya yang bilang. Ini dia. Komplain aja Alkitab. Yesus begitu tegas kepada orang yang dewasa rohani, ini makanan keras. Karena sudah tahu Alkitab, tapi tidak tahu Yesus. Nih, dikatakan tadi, sudah tahu Alkitab, tapi tidak tahu Yesus. Jadi yang seharusnya hatimu ini harus hati yang mengasihi. Amin. Jadi kunci pembuka mata orang yang tidak
tahu tentang Yesus, yang tidak tahu tentang kebenaran, yang suka menyakiti Yesus, yang suka menyakiti orang tua, yang suka menyakiti istri, yang suka menyakiti suami, yang suka menghancurkan anak, yang orang anak menyakiti orang tua, menghancurkan orang tua, membuat orang tua nangis. Kunci pertama adalah harus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan akan membuka selaput penghalang kita, dan kita mengenal Yesus juru selamat. Dia bangkit. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena aku tinggalkan, kalian sudah mengerti siapa aku yang sudah bangkit. Artinya kalau kalian belum mengerti, aku tidak tinggalkan kalian, karena kalian akan hancur dalam pelayanan, hancur dalam rumah tangga, hancur dalam pekerjaan, hancur dalam studi kalau dia studi, hancur di dalam keluarga. Tapi kalau kalian sudah tahu tentang aku Yesus bangkit, maka kuasa kebangkitanku ada di dalam rumah ini. Maka ketika ada persoalan, kuasa kebangkitanku, aku tinggalkan rumah ini, bisa selesai persoalan. Amin. Itu sebabnya orang percaya punya kekuatan. Yesus sudah naik ke surga, tidak lagi datang di sini dalam arti, tapi dia ada di mana-mana. Amin. Nah, dia sudah katakan saya ke surga, karena di dalam GBI Immanuel ada kuasa kebangkitan dan penampakan Yesus. Amin. Karena dalam rumah tangga kita ada kuasa kebangkitan. Karena itu orang percaya akan mengatakan begini setelah kenal Yesus. Tidak peduli dengan persoalan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pelayanan, tidak perlu datang kepada saya tidak peduli. Tapi yang saya tahu, kalau Yesus sudah bangkit, saya sudah kenal dia, maka semuanya dibereskan Tuhan. Katakan amin, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi orang yang sudah kenal Yesus, hatinya berkobar, nggak letoy lagi, nggak letoy. Ayo doa dong. Jangan Pak, jangan letoy. Ayo doa Pak, siap. Itu artinya berkobar-kobar, amin. Ibadah dong. Kan kemarin udah ibadah, letoy. Bagaimana sih firman Tuhan ini? Makanya tadi kan pikiran lampan dan sebagainya. Tapi ayo kita belajar Alkitab, siap. Ayo kita PA, siap. Ayo kita konsel, siap. 24 jam. Yang benar, padahal tidur melulu 24 jam. Ini nih, berkobar-kobar apa nih? Visi kita, 2-3 visinya. Menjadi jemaat yang bertumbuh dalam doa. Berkobar-kobar dalam buah 5 jemaat dalam setahun. Yang siap katakan amin, yang tidak siap jangan. Amin jemaat.